Halo semua, selamat datang dan salam sejahtera untuk semua. Rara Hasto menyampaikan pesannya usai ikut lomba lari 10 km di Tangerang, Banten. Dia nampak geram dengan keputusan KPK yang memutuskan tidak ada gratifikasi dalam kasus penggunaan jet pribadi oleh Kaisang Pangarep yang bikin heboh beberapa bulan yang lalu. Ia menuduh adanya tebang pilih dalam penegakan hukum karena Kaisang merupakan anak Jokowi. Ia menegaskan hal tersebut bakal jadi catatan bagi rakyat. Rizik dan Hasto nampaknya memang mewakili bermunculannya narasi-narasi anti Jokowi dan keluarga yang terus bermunculan secara intensif terutama dalam bulan-bulan terakhir. Gelombangnya menarik. Di satu sisi serangan terhadap keluarga Jokowi datang dari tokoh-tokoh sekuler seperti Najwa Shihab, Majalah Tempo, sejumlah intelektual dari perguruan-perguruan tinggi terkemuka, budayawan seperti Gunawan Muhammad, para selebritis dan komedian muda, serta tentu saja kubu Ganjar dan PDIP. Di sisi lain, hal serupa juga datang dari kubu Islam konservatif seperti FPI 212, Rizik Sihab, tapi juga Amin Rais, Refli Harun, Abraham Samad, dan kawan-kawannya. Mereka tampak sama-sama tidak mau mengizinkan Jokowi pensiun dengan nama baik. Mereka tampak sama-sama tidak bisa menerima kalau anak dan bahkan menantu Jokowi punya citra positif di mata masyarakat. Karena itu mereka akan terus mengulang-ulang narasi anti keluarga Jokowi tanpa henti. Saya tidak bisa sepenuhnya paham apa yang hendak mereka capai. Rizik dan FPI misalnya. Mereka seperti hendak mengulang keberhasilan 8 tahun yang lalu saat mereka bisa mengumpulkan ratusan ribu orang atau jutaan orang menurut klaim mereka di bawah panji-panji Islam untuk merebut kekuasaan. Saat itu mereka berhasil. Tapi sekarang apa yang menjadi agenda mereka? Jokowi kan sudah turun jabatan. Gibran sudah jadi wakil presiden, Kaisang nyaman dengan posisi ketua PSI, dan Bobi Nasution kemungkinan besar akan jadi gubernur Sumatera Utara. Lantas apa yang sedang dilawan Rizik dan kawan-kawan? Kalau dulu tujuan mereka jelas, menggagalkan Ahok jadi gubernur. Sekarang apa tujuan mereka? Aksi 411 kemarin itu sendiri bisa dibilang gagal. Hanya ratusan orang berkumpul untuk menyuarakan tuntutan di patung kuda. Namun pernyataan-pernyataan mereka bisa dibilang masih tetap garang. Yang menarik, mereka terlihat sekali tidak ingin terlihat menggugat pasangan Ridwan Kamil Suswono yang sedang bertarung di Pilgub Jakarta. Menantu Rizik, Muhammad bin Hussein Alatas, menegaskan bahwa aksi mereka hanya berpusat pada tuntutan agar Jokowi diadili dan pemegang akun Fufu Fafa ditangkap. Dia lantas bilang, setiap tuntutan di luar hal tersebut mereka anggap sebagai tindakan oknum yang mencoba menunggangi aksi. Muhammad bahkan menambahkan, aksi 411 jangan sampai ditunggangi kelompok merah pendukung Ahok untuk serang Suswono dan PKS dengan dalih penistaan agama. Ia menekankan bahwa kasus Suswono berbeda dari kasus Ahok. Menurutnya, Ahok saat itu tidak pernah mengakui kesalahan dan bahkan mengancam karena dilindungi dan dibela oleh rezim Jokowi. Saat terdesak oleh demo berjilid-jilid, barulah dia minta maaf. Sedangkan Suswono sekarang sudah langsung minta maaf ketika menyadari guyonannya menyinggung perasaan umat. Jadi terlihat jelas, kubu Rizik ini ingin menunjukkan bahwa sasaran tembak mereka adalah Jokowi dan keluarga. Mereka ingin juga bilang mereka tidak anti Ridwan Kamil yang sedang bertarung melawan pasangan yang didukung, kalau pakai istilah mereka, kelompok merah, yakni Pramono Anung. Tapi upaya untuk menghindari Pilgub Jakarta ini tidak sepenuhnya dilakukan kelompok-kelompok lain. Saat FPI menggelar unjuk rasa di Bundaran Patung Kuda, ada juga massa yang juga menggelar aksi 411 di kantor Bawaslu Jakarta. Mereka menuntut agar Suswono dipenjarakan karena ia dianggap melecehkan Islam dan Nabi Muhammad. Aksi ini dipimpin Ketua Organisasi Masyarakat Betawi Bangkit, David Darmawan. Jadi katanya ya, Hasto ungkap intimidasi Pilkada 2024. Jika saya bergerak, saya jadi tersangka. Nah, ini 41 menit yang lalu, mari kita melihat informasi ataupun ulasan pembandingnya. Dikatakan bahwa Hasto Kristianto dengar bakal jadi tersangka. Senggol Bobi Nasution di Pilkada Sumut jadi salah satu pemicunya.
Nah, hal ini menjadi ramai beberapa jam belakangan, terutama setelah dalam suatu podcast yaitu tayang di YouTube mengenai penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hasto ini. Dan kalau kita perhatikan tadi secara bersama-sama satu ulasan yang sudah kita dengarkan disampaikan oleh Mas Ade Armando. Ya, Mas Ade Armando juga memaparkan bahwa memang pada dasarnya sekarang itu hubungan Pak Jokowi dengan Hasto, dengan PDIP, dengan Bu Mega itu kan tidak seindah, tidak seharmonis sebelum, terutama ini ya saya melihatnya itu, terutama sebelum penentuan ataupun pengumuman calon presiden dan calon wakil presiden. Meskipun sebelum itu ada banyak opini, ada banyak spekulasi terkait dengan Pak Jokowi, Bu Mega, dengan PDIP, tetapi sepertinya tidak seperti sekarang ini ya, itu jauh berbeda sekali. Berbeda ketika sudah ada pengumuman mengenai siapa yang bakalan didukung, diusung oleh PDI Perjuangan di Pilpres beberapa bulan yang lalu, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Lalu kemudian juga dari timnya Pak Prabowo ya maju sebagai calon presiden bersama dengan Gibran sebagai wakilnya, yang dalam hal ini adalah putra sulung dari Pak Jokowi. Nah, situasinya itu sudah sangat berbeda sekali. Ya, situasinya sudah sangat berbeda sekali, dan sebagaimana tadi sudah kita lihat bersama-sama, memang beberapa pernyataan Hasto ini bukan hanya dalam beberapa jam yang lalu ya, tetapi beberapa bulan yang lalu pun juga sering sekali ya kita melihat ada ulasan-ulasan yang mana Hasto ini berbicara terkait dengan Jokowi dan juga terkait dengan keluarganya, dalam hal ini adalah Kaisang sebagaimana tadi sudah kita dengarkan bersama. Tetapi begini ya, saya tidak tahu mengenai kebenaran ini ya, saudara-saudara semua. Makanya tadi di bagian awal saya bilang katanya ya. Jadi Hasto ini ungkap intimidasi Pilkada 2024. Jadi di sini dikatakan kalau dia bergerak ya, dia bakal jadi tersangka. Pertanyaannya, dia bergerak ini kemana maksudnya? Ya, dia bergeraknya ini dalam rangka apa ya? Dia bergerak ini apakah ini terkait dengan pengaruhnya Hasto yang bisa menggoyahkan, yang bisa menggoncangkan sesuatu, ya sehingga kemudian dia harus dihambat dan harus ditahan supaya tidak bergerak. Nah, bagaimana ini ya? Saudara-saudara semua silakan sampaikan tanggapan ataupun kira-kira persepsinya ataupun spekulasinya di kolom komentar yang tersedia. Tapi mari kita lihat juga ya dalam podcast yang sudah tayang di YouTube ini, bukan hanya Hasto yang hadir ya, tapi ada juga Ibu Koni ya. Sini dikatakan bahwa Koni bilang infonya A1 ya, berarti ini dari orang terpercaya ya. Segera tersangka katanya Hasto, saya siap ya menyosong jeruji, itu suatu kehormatan. Wih. Memang luar biasa ya saudara-saudara kalau para politikus ini bicara di ruang publik ya. Waduh, suatu kehormatan. Nah, karena begini ya, kalau itu dipandang sebagai suatu kehormatan berarti itu harus diambil ya, harus diraih karena itu kan suatu kehormatan ya. Tapi apakah Hasto akan meraihnya kalau itu dipandang sebagai kehormatan? Bahkan di sini dikatakannya, saya siap menyongsong jeruji itu, suatu kehormatan katanya. Benarkah ya Hasto memandangi sebagai sebuah kehormatan? Kalau saya lihat ya, kalau sesuatu itu dipandang sebagai sebuah kehormatan harusnya diambil, diraih ya. Ya jangan sampai jangan ditunggu untuk dikasihkan, tapi harus berjuang untuk meraihnya. Nah seperti itu kawan-kawannya. Lalu kemudian belak-belakan ya Hasto Kristianto ungkap skenario Jokowi untuk terus bisa berkuasa. Nah saya heran ini ya, karena beberapa bulan yang lalu itu kan muncul ungkapan, muncul banyak opini mengenai katanya jabatan pemerintahan Pak Jokowi ini diperpanjang katanya ya dari 2 periode menjadi 3 periode. Ya itu kan akhirnya muncul beragam reaksi, dan siapa waktu itu ya yang mana menyampaikan bahwa itu tidak benar, Pak Jokowi tidak pernah meminta dan menyampaikan hal seperti itu. Tapi kenapa akhir-akhir ini lagi muncul ke ruang publik bahwa Pak Jokowi ingin terus berkuasa? Nah inilah saudara-saudara ya, memang inilah salah satu menariknya dinamika politik yang berlangsung di bangsa kita di Indonesia ini ya. Bahkan menariknya lagi di sini ada satu ini kawan-kawan ya, mari kita lihat ya. Di sini dikatakan Sekjen PDIP sebut kasus Formula E Anies Baswedan oleh Jokowi, netizen Mulyono jahat katanya. Nah, ya, jadi sepertinya akhir-akhir ini tuh semuanya seolah-olah salahnya Pak Jokowi ya. Mungkin nanti anda ini kalau nonton, kalau anda sakit perut akibat anda mungkin salah makan, itu mungkin juga bisa dibilang salahnya Pak Jokowi. Itu dia ya saudara-saudaranya, memang akhir-akhir ini segala sesuatu nampaknya ya selalu diarahkannya ke Pak Jokowi ya. Pokoknya yang salah itu Mulyono ya, yang salah adalah Mulyono, yang salah adalah Mulyono. Anda mungkin pilek ya, yang salah Mulyono. Anda mungkin sakit perut,
yang salah Mulyono. Anda mungkin terlambat makan, yang salah Mulyono. Nah, jadi semuanya salah Mulyono. Oke, jadi memang tidak mengherankan pada akhirnya ya ada beberapa komentar dari pengamat-pengamat ya yang menyampaikan bahwa sebenarnya di pilkada tahun ini ya pemilihan kepala daerah yang tadi saya lihat itu katanya berlangsungnya pada tanggal 27 bulan November ini ya. Berarti ini sudah memasuki masa tenang ya. Apa namanya ini terutama di daerah di Jawa Tengah ataupun Jateng dan di Jakarta memang ini menjadi arena ya. Arena adu kekuatan antara Pak Jokowi dengan Bu Mega PDIP dan ya mungkin juga bisa dikatakan Hasto termasuk yang mungkin di dalamnya ya. Tapi yang paling penting adalah pengaruhnya itu kan terletak pada antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Siapa kuat kira-kira saudara-saudara terkait dengan pilkada ini ya dan efek Jokowi dengan efek Bu Mega nanti kita lihat saja ya. Karena pada akhirnya seberapapun mereka berusaha untuk ya berjuang untuk membangun opini terhadap yang lain ya ataupun juga untuk membangun citra bagi diri mereka sendiri, pada akhirnya yang menentukan adalah keputusan rakyat. Pilih siapa ya kembali kepada rakyat yang akan memilih pada waktunya. Nah itu dia ya. Jadi silakan kawan-kawan saudara-saudara semua sampaikan harapannya ataupun komentarnya di kolom komentar yang sudah tersedia dan mari kita terus bersuara mengamati melihat dinamika politik yang berlangsung di bangsa kita ini karena ini menarik juga sebenarnya ya kita perlu juga bersuara dan melihat terkait dengan hal-hal seperti ini ya. Jadi PDIP bongkar rahasia jahat Jokowi pakai partai coklat katanya. Nah itu dia ya. Tunggu partai coklat ini maksudnya apa ini ya? Partai coklat apa partai yang warnanya coklat ya. Silakan ya saudara-saudara ada nggak kira-kira partai yang warnanya coklat? Nah coba ya diingat-ingat ya. Oke, terima kasih. Salam sejahtera untuk semua. Salam NKRI dan mari kita terus doakan yang terbaik dan pilkada serentak ini pada tanggal 27 November ya setahu saya itu ya kita doakan, kita harapkan semoga semuanya berjalan dengan lancar dan biarlah mereka yang akan memenangkan pilkada ini adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mau bekerja untuk rakyat, bukan untuk sebagian golongan saja, tetapi secara menyeluruh untuk kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih.